Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para dokter, para guru besar, ya, jamaah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diperkenankan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kita tentang hadis-hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu 42 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala yang merupakan hadis-hadis Jawami'ul Kalim, itu hadis-hadis yang lafalnya sedikit akan tapi maknanya dalam, yang Islam berporos pada hadis-hadis tersebut. Barang siapa yang menguasai hadis-hadis ini, secara umum dia menguasai Islam secara global. Ya, tinggal dia memperdalam lebih dalam lagi tentang Islam. Tapi yang menguasai hadis ini, apalagi menghafalkannya, memahami maknanya, maka secara global dia telah menguasai tentang ilmu Islam secara global. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada hadis ke-26. Ya, dari 42 hadis sampai hadis ke-26 pada malam hari ini akan kita bahas yang menjelaskan tentang kewajiban bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan hadisnya, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqatun kullu yawmin tatlu'u fihi syams. Setiap mifsal atau setiap sendi yang ada pada manusia wajib untuk disedekahkan setiap hari di mana matahari terbit. Ya. Jadi setiap hari seorang wajib untuk bersedekah atas setiap sendi yang ada pada dirinya dan itu berlaku setiap hari. Ya. Caranya bagaimana? Nabi SAW menjelaskan tentang sedekah yang wajib yang harus dia tunaikan. Di antaranya ta'dilu baina tsnaini shadaqah. Engkau bersikap adil di antara dua orang itu merupakan sedekah. Wa tu'inu rajula fi dabbatihi. Engkau membantu seorang untuk naik untuk fatahmiluhu 'alaiha, engkau angkat dia sehingga dia naik di atas tunggangannya, ya. Kau papah dia atau engkau angkat dia, bantu dia untuk bisa naik di atas tunggangannya. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah, atau engkau mengangkatkan barang-barangnya. Kalau zaman dulu mungkin diangkat, diletakkan di atas onta, ya. Atau di atas himar misalnya, ya. Barang-barangnya ini juga adalah sedekah, ya. Sedekah berupa membantu dengan tenaga. Kemudian wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Bahwasanya kata-kata yang baik adalah sedekah. Kemudian bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati sadaqah. Setiap langkah yang kau langkahkan menuju salat, menuju masjid adalah sedekah. Wa tumitul adza 'anit thariq sadaqah, dan engkau menghilangkan gangguan dari jalan juga merupakan sedekah. Rahul Bukhari wa Muslim. Saya ulangi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwasanya beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqatun kulla yaumin tatlu fi syams. Bahwasanya wajib bagi setiap manusia untuk bersedekah atas nikmat sendi, setiap sendi yang ada pada tubuhnya, dan itu wajib baginya untuk mensedekahinya setiap hari. Setiap matahari terbit, ya, setiap hari dia harus bersedekah atas nikmat sendi tersebut. Di antaranya dengan ta'dilu baina tsnaini shadaqah, engkau bersikap adil di antara dua orang, itu adalah sedekah. Wa tu'inu rajula fi dabbatihi fatahmilu 'alaiha. Engkau membantu seorang, kau angkat dia di atas tunggangannya, di atas kendaraannya, itu adalah sedekah. Au tarfa'u lahu 'alaihi mata'u sadaqah. Atau engkau mengangkatkan barang-barangnya di atas tunggangannya, di atas onta atau di atas himarnya, itu juga merupakan sedekah. Wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Kalimat kata-kata yang baik, berbicara dengan orang, menghargainya, kata-kata yang baik adalah sedekah. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati sadaqah. Setiap langkah yang kau langkahkan menuju masjid untuk salat, pulang balik merupakan sedekah. Wa tumitul adza 'anit thariq, dan kau menghilangkan gangguan dari jalan merupakan sedekah, merupakan sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang singkat ini menjelaskan tentang kewajiban untuk mensyukuri nikmat. Di antara nikmat yang sering kita lupakan adalah nikmat kesehatan, ya. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang sering manusia terpedaya pada dua nikmat tersebut. Dia lupa untuk mensyukurinya, dia lupa untuk menggunakannya pada perkara-perkara yang bermanfaat. Dua nikmat tersebut yang manusia sering terpedaya adalah as-sahhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang, ya.
Dua-duanya adalah kenikmatan dan dua-duanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah pada hari kiamat kelak. Ya. Di antara nikmat yang disinggung dalam hadis ini adalah nikmat kesehatan. Rasulullah SAW sedang berbicara tentang sendi, ya. Persendian. Tentu para dokter lebih tahu ya. Dokter lebih tahu, bahkan sebagian riwayat disebutkan dalam hadis Buraidah, fil insani 360 mifsalan fa alaihi an yatasaddaq ala kulli mifsalin minhu bi sadaqah. Setiap manusia itu memiliki 360 mifsal sendi. Ya, maka wajib baginya untuk bersedekah atas setiap sendinya. Setiap sendinya merupakan kenikmatan tersendiri. Demikian juga dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, khuliqa ibni Adam ala 60 wa 30 wa 300 mifsal. Ya. Sungguhnya anak Adam diciptakan di atas 360 persendian. Sendi yaitu yang perantara di antara tulang-tulang ya. Ini disebutkan ada 360 persendian ya. Setiap itu ada nikmat tersendiri. Setiap sendi nikmat tersendiri. Bayangkan kalau satu sendi saja sakit di sini, enggak usah kena asam urat aja kena di sini. Atau kena di kaki, betapa sakitnya di jempol aja asam urat sudah setengah mati ya. Sakitnya luar biasa ya. Itu baru satu sendi yang kita rasakan ya. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala tiap hari memberikan kenikmatan tersebut, ada pelumasnya tersendiri, gerakannya mudah, bisa kita gerakkan, bisa kita goyang-goyang kaki, sendi ini banyak persendian, 360 persendian, persendian belakang semuanya. Satu saja ya. Enggak bermasalah sudah sakitnya luar biasa. Saya sering ketemu orang-orang yang terkena apa orang bilang saraf kejepit ya, bayangkan di persendiannya lagi bermasalah ya. Luar biasa sakitnya, luar biasa ya. Saya juga pernah merasakan sebagian hal tersebut ya. Kesenggol atau sendi kita sakit, maka gerak sedikit sakit, goyang sedikit sakit, duduk enggak enak, luar biasa perasaan sakit tersebut ya. Oleh karenanya kalau kita renungkan nikmat ini nikmat yang luar biasa. Ini nikmat semua ada pertanggungjawabannya. Allah berfirman, "Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anin na'im." Sungguh kalian pada hari kiamat kelak benar-benar akan ditanya atas nikmat yang kalian rasakan. Maka pada malam hari ini kita sama-sama belajar untuk bersyukur atas nikmat-nikmat yang sering kita lupakan. Di antaranya nikmat kesehatan. Nikmat kesehatan. Dan Nabi menjelaskan wajib bagi kita untuk bersedekah atas setiap sendi. Berarti setiap hari kita ada 360 sendi yang harus kita syukuri. Karena kalau satu saja bermasalah sakit enggak enak. Sendi ini aja bermasalah atau sendi di sini aja bermasalah sudah enggak enak luar biasa, tidur enggak nyaman karena menjalar sakitnya ke seluruh tubuh kalau sudah satu saja enggak enak ya. Apalagi 360 semua nyaman, bangun tidur semuanya nyaman. Ya, ada satu dua ya udah itu ujian, ujian hidup kalau ada satu dua lagi sakit. Tapi kita bangun tidur alhamdulillah semuanya sendi normal itu nikmat dan wajib bagi kita mensyukuri setiap sendi dari 360 tersebut. Dan itu berlaku bukan sekali saja. Kata Nabi SAW, kulla yaumin tatlu'u fi syams. Setiap hari harus kita syukuri. Setiap hari harus kita syukuri. Kita ini sudah merasakan persendian yang nyaman tersebut dengan pelumas yang Allah berikan secara alami. Sudah berapa hari kita rasakan kenikmatan ini. Terus sejak kita balik dari umur 15 tahun. Saya hitunglah ya. Biar saya tahu sudah berapa hari sudah saya syukuri atau belum. Allah musta'an ya. Mana kalkulator ini? Coba ya. Saya umur 15 sekarang 40 hampir 42 ya. 42 kalau Hijriah kurang 15 balik ya. Sama dengan 27 tahun kali 365. Sama dengan 9.855 hari. Sudah harus 9.055 hari seharusnya bersyukur setiap 360 sendiri ya. Kali 360. Berapa? Wah, sudah 3.547.800 ya. Sendi yang harus saya syukuri. Ini gambaran bagi kita bahwasanya ternyata nikmat kesehatan ini nikmat yang luar biasa yang sering kita lupakan. Dan Allah menyebutkan nikmat-nikmat seperti ini banyak dalam Al-Qur'an, seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala tentang penciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk terindah. Ini nikmat yang harus syukuri. Manusia adalah makhluk terindah, lebih indah daripada makhluk-makhluk yang lain. Mau makhluk apapun lebih indah manusia dengan bentuknya, dengan keseimbangannya, dengan berdiri tegaknya, dengan gerakannya. Semuanya adalah manusia adalah makhluk yang terindah. Maka aneh jika kita dapati sebagian kita mau gambarkan manusia dengan bentuk lainnya tidak akan indah. Kita dapati sebagian penganut agama lain berusaha menggambarkan tentang
Tuhannya dengan perpaduan manusia dengan hewan. Apakah semakin indah? Jawabannya tidak. Sebagian mereka misalnya membuat Tuhan mereka dengan tubuh manusia tapi dengan berwajah empat misalnya. Tidak seperti yang kita sekarang ini. Kita ngelihatnya aneh, bukan indah tapi aneh. Kita sebagian mereka membuat manusia kemudian Tuhannya atau sembahannya dengan 8 tangan atau 4 atau berapa tangan. Aneh kelihatannya karena tidak ini yang terindah yang Allah ciptakan. Yang bisa kita lihat sekarang. Manusia yang meraba-raba lebih indah daripada manusia enggak bisa. Contoh lagi sebagian mereka membuat seperti Tuhannya misalnya berkepala gajah atau berhidung gajah. Kalau kita disuruh rubah tubuh kita dengan tubuh itu kita enggak bakalan mau. Mau enggak para dokter dirubah jadi seperti itu berkepala gajah? Keren kelihatannya, enggak ada yang mau. Mau enggak dirubah kemudian memiliki wajah 4 arah? Siapa yang mau? Siapa yang mau kemudian tangan ada 4? Mau apa enak mak 4 kayak laba-laba. Jadi kita ini di antara nikmat Allah menciptakan kita dengan bentuk paling indah ya. Ya. Makanya ketika disebut dalam ada seorang lelaki yang mengatakan kepada istrinya saking dia cinta istrinya dia mengatakan kalau rembulan lebih baik daripada kamu, kalau rembulan lebih indah daripada kamu. Rembulan itu bagi orang Arab adalah gambaran untuk sesuatu yang indah. Dia mengatakan kalau rembulan lebih indah daripada kamu, kamu saya cerai. Akhirnya istrinya dia takut, jangan-jangan saya sudah jatuh cerai. Karena suamiku bilang kalau kamu rembulan lebih indah daripada kamu, maka kamu saya cerai. Akhirnya ditanyakanlah kepada para ulama, apakah sudah jatuh status cerai atau tidak. Sampai akhirnya ada seorang ulama mengatakan tidak jatuh cerai. Kenapa? Karena manusia lebih indah daripada makhluk manapun, lebih indah daripada rembulan, lebih indah daripada makhluk manapun. Ini di antara kenikmatan yang Allah berikan. Di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia seperti firman Allah Subhanahu wa taala seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak ya Allah yang telah menciptakan engkau dengan sempurna fa'adalak dengan menjadikan engkau seimbang ya manusia berjalan dengan keseimbangan ya dengan tangan dua, kaki dua berjalan dengan berdiri dan ini tidak ada hewan, tidak ada makhluk lain seperti manusia. Maksudnya yang kita lihat sekarang berjalan dengan seimbang seperti manusia. Kemudian juga Qul huwallazi ansha'akum wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Katakanlah dialah Allah yang telah menciptakan engkau, menciptakan kalian, menjadikan bagi kalian pendengaran, menjadikan bagi kalian penglihatan, menjadikan bagi kalian hati. Qalilan ma tashkurun, hanya sedikit dari kalian yang bersyukur. Allah juga berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'alakumus sam'a wal basar wal absar wal afidah la'allakum tashkurun." Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam kondisi kalian tidak mengetahui apa-apa. Kemudian Allah menjadikan bagi kalian pendengaran, nikmat pendengaran, penglihatan, nikmat hati berfikir. La'allakum tashkurun agar kalian bersyukur. Jadi ini semua dalil bahwasanya segala nikmat harus kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, alam naj'al lahu ainain wa lisana wa syafatain. Bukankah kami telah menjadikan bagi dia dua mata, wa lisan wa syafatain dengan dua bibir. Ini subhanallah kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia. Tsumma la tus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian akan ditanya pada hari kiamat tentang segala nikmat yang kalian rasakan. Makanya kalau kita lupa, sebenarnya mengatakan kalau Anda lupa, sesekali Anda bangun, tutup mata Anda coba. Tutup mata Anda sebentar, kemudian cobalah berjalan menuju ke toilet dengan menutup mata. Kita baru rasa benar-benar itu nikmat pandangan, subhanallah. Yang sering kita gunakan untuk membangkang perintah Allah, yang sering kita gunakan melihat yang haram. Itu pandangan, ya. Nikmat tersebut, ya. Nikmat luar biasa. Yang Allah bikin pada manusia, Allah ciptakan pada manusia. Kalau seandainya pandangan ini hilang, ya. Betapa sedihnya kita ya. Itu nikmat yang sangat sangat besar ya. Jadi sekali kita tutup mata, kita berjalan, kita tahu ternyata ini nikmat yang Allah berikan kepada kita. Namun sering kita lupakan nikmat tersebut. Di antara nikmat yang luar biasa adalah kesehatan. Sehat itu nikmat ya. Bahkan nikmat kesehatan ya disebutkan lebih dahulu daripada nikmat makan. Makanya kata Nabi dalam satu hadis, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa lahu qutu yaumihi fa ka'annama hizat lahu dunya bihadza firiha atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu barang siapa yang pagi hari ya dia aman di rumahnya, tubuhnya sehat, enggak ada yang kurang, enggak ada yang cacat ya.
Walahu qutu yaumi, dan dia punya makan sehari tersebut seakan-akan dia telah didatangkan dunia dengan seisinya ya. Nabi menyebutkan nikmat aman, kemudian nikmat sehat ya. Baru nikmat makanan ya. Bayangkan betapa banyak orang memiliki harta yang banyak tidak memiliki apa? Kesehatan. Harta yang banyak tersebut tidak bermanfaat. Saya ketemu dengan seorang kawan, dia cerita kepada saya berulang, dia mengatakan, "Ustaz, saya pernah mengalami sakit ya setahun atau ya kalau tidak salah setahun, di mana saya tidak bisa tidur. Saya hanya bisa tidur sehari berapa jam, mungkin 2 jam, 3 jam. Dan saya tidak bisa makan, kecuali hanya air putih dan nasi putih. Uang dia miliaran, dia merasa seakan-akan uang tersebut tidak ada nilainya. Makanan di depan dia tidak bisa apa-apa. Dan itu berjalan sampai akhirnya setahun, baru kemudian Allah memberikan kesembuhan kepadanya. Dia baru merasakan benar-benar betapa nikmat itu, nikmat yang luar biasa yang sering orang melalaikannya, terpedaya. Dia sangka dia akan sehat terus. Ya. Dia sangka dia akan sehat. Itu nikmat yang harus kita syukuri. Ya. Seorang terkadang baru merasakan nikmat sehat ketika dikasih sakit. Oleh karenanya dikatakan as-sahhatu ni'matun ya, as-sihhah tajun ya, la yarahu illa al-marda atau kama qala ya. Bahwasanya kesehatan adalah mahkota yang tidak ada yang bisa melihatnya kecuali orang-orang yang sakit ya. Dia mahkota, puncak dari kenikmatan. Tapi yang bisa merasakannya, melihatnya dengan jelas hanya orang yang sakit. Orang yang sehat sering lupa. Sering lupa dengan nikmat kesehatan tersebut ya. Para dokter tentu lebih tahu tentang pasien-pasien bagaimana mereka mengalami penderitaan, kesulitan ketika mengalami sakit. Dan kita semua pernah sakit. Makanya ini nikmat harus kita jaga ya. Kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini mengajarkan kepada kita untuk bersyukur kepada salah satu nikmat kesehatan, yaitu nikmat sendi, persendian. Yang sendi dalam tubuh kita 360 sendi, yang setiap sendi tersebut adalah kenikmatan yang harus kita syukuri ya. Nah, bagaimana mensyukuri nikmat tersebut? Dengan bersedekah. Dengan bersedekah ya. Apakah harus dengan duit? Sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, hadis ke-25, bahwasanya makna sedekah luas ya. Segala kebaikan adalah sedekah. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah ya. Maka hadis ini melanjutkan tentang makna sedekah pada hadis sebelumnya. Bahwasanya di antara kewajiban kita bersyukur kepada Allah adalah kewajiban atas nikmat sehat, atas nikmat mafasil, yaitu sendi-sendi yang ada pada kita. Caranya dengan bersedekah. Caranya bersedekah bagaimana? Untuk 360 sedekah. Karena setiap sendi sedekahnya satu. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, kullu sulama, setiap sendi. Ya, alaihi sadaqah. Satu sendi ada sedekahnya. Nah, kalau 360 per hari berarti 360 sedekah. Lantas bagaimana caranya? Ya. Caranya Rasulullah jelaskan, di antaranya tadi saya sebutkan, ta'dilu bainas nain. Engkau berhukum adil di antara dua orang. Dua orang bersengketa datang kepadamu, engkau berhukum dengan adil. Kau lihat perkaranya, kau bilang si A yang benar, si B yang salah. Hak di tangan si A, si B harus menunaikan kewajibannya misalnya. Itu namanya adil ya. Itu namanya adil ya. Kalau kau tahu itu adil, maka tegakkanlah dengan keadilan. Bukan malah kita berhukum dengan hukum yang zalim atau membela kepada salah satunya atau menjadikan permasalahan jadi samar, tidak jelas padahal kita tahu permasalahannya. Oleh karena Syekh Utsaimin rahimahullah dalam syarah Arba'in Nawawi dia mengatakan di antara kesalahan sebagian hakim, sedikit-sedikit mereka bilang islah, sudah kita damai. Damailah antara A dan B, kemudian padahal dia tahu si A yang benar misalnya. Si A yang benar. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau seorang hakim tahu si A benar, dia tidak boleh mendamaikan. Dia harus berhukum bahwa si A yang benar, si B harus menunaikan kewajibannya. Bukan setiap permasalahan ya sudah kita damai, akhirnya si A tidak mendapatkan haknya, suruh mengalah. Ini enggak boleh. Ya, kecuali memang perkaranya rumit, tidak diketahui dengan bagaimana yang benar, mana yang salah, itu baru mungkin perdamaian. Ya. Tapi kalau masih bisa dihukum dengan menunaikan hak kepada yang berhak, maka ini wajib dilakukan oleh para hakim. Dan itu adalah bentuk sedekah. Bentuk sedekah dengan bersikap adil di antara dua orang yang bersengketa. Bagaimana lagi dengan zaman sekarang, sebagian hakim menerima sogokan untuk membela yang salah. Sebagaimana sebagian pengacara justru mendapatkan duit yang banyak ketika membela orang-orang yang salah. Semakin hebat dia membela orang salah, semakin banyak yang bayar dia, semakin cepat kaya. Waliyadzubillah, dia akan mendapatkan
akibatnya, dampaknya di akhirat kelak. Taib, ini adalah sedekah. Yang kedua, tu'inu rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha. Di antara bentuk sedekah engkau membantu seorang berkaitan dengan kendaraannya, kau angkat dia, ya, kau popoh dia, kau angkat dia. Zaman dahulu mungkin naik onta tidak mudah, kemudian atau naik kuda misalnya, naik apa ya, kita angkat ya, kita dapat sedekah. Mungkin orang sudah tua, kita bantu dia ya, kita popoh dia. Misalnya zaman sekarang di mobil, kita popoh dia, kemudian kita masukkan dalam mobil, kita tutup pintunya, ini sedekah. Nenek-nenek, kakek-kakek ya, kita bantu dia, kita papah dia, ini sedekah. Atau tarfa'ulahu alaihi mata'ahu, atau kau angkat barang-barangnya. Kalau zaman dahulu angkat barang di atas onta, angkat barang di atas himar yang sering digunakan untuk mengangkut barang. Kalau zaman sekarang kita angkat mungkin ada mobil pick up atau bak terbuka belakang, ya kita angkatin barangnya, kita bantu. Ini sedekah dengan tenaga. Ini sedekah kata Nabi SAW. Sedekah ini tidak main-main, sedekah. Ya, bisa mewakili rasa syukur kita atas sendi-sendi kita yang Allah berikan kelancaran pada sendi-sendi kita. Maka seorang berusaha berbuat baik di dalam kehidupan ini. Mumpung dia masih hidup, berbuat baik dengan, tadi yang pertama Rasulullah contohkan dengan pikiran, bagaimana dia bersikap adil. Ini dia bersikap adil, punya sumbangsi kepada masyarakat dengan pikirannya. Dia berhukum. Ini sedekah. Contoh yang kedua, Rasulullah SAW menyebutkan bagaimana bersedekah dengan memberi sumbangsi dari sisi tenaga. Ngangkatin orang di atas tunggangannya atau angkat barangnya. Ini tenaga. Ini adalah bentuk sedekah dengan bentuk tenaga. Ini juga sedekah. Seorang mungkin tidak punya duit, dia bisa bersedekah dengan tenaga. Tidak punya duit, bisa bersedekah dengan pikiran, dengan ide. Ya. Kemudian contoh yang ketiga, kata Rasulullah SAW, wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Kata-kata yang baik adalah sedekah. Ini dalil bahwasanya sedekah selain dengan pikiran, dengan tenaga, bisa juga dengan kata-kata. Kita bicara dengan orang, dengan senyuman, dengan kata-kata yang baik, ya. Tidak menyinyirnya, tidak merendahkannya, ya. Tidak angkuh di hadapannya, ya. Ketika di grup dengan kata-kata yang baik, ya, menulis status dengan cara yang baik, kalaupun menegur dengan cara yang baik, bukan menghina, bukan merendahkan, itu semua sedekah. Itu semua sedekah. Orang nyaman membaca tulisan kita, ya, kalaupun dia tegur, dia beramar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang baik, ya, maka orangnya bukan menghina, bukan nyinyir, bukan merendahkan, bukan sok, ya, maka wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Kata-kata yang baik adalah sedekah. Apa susahnya sih kita kata-kata yang baik, ya? Orang betah ngobrol sama kita. Orang betah bicara sama kita. Sebenarnya orang kita enggak betah dengar dia bicara. Kalau dia bicara harus menguasai majelis, terkadang mengangkat-angkat dirinya terus, ya. Menceritakan tentang dia terus, terkadang merendahkan orang lain, terkadang menggibah orang lain. Kita dengar aja gelisah. Tidak ada kata-kata baik, keluar kata-kata buruk, ya. Kata-kata buruk, ya. Subhanallah, ternyata kata-kata baik sedekah. Ya, kita ngomong, pilih kata-kata. Tulis status, bikin komentar dengan kata-kata yang baik, itu sedekah, ya. Ini sedekah dengan kata-kata, ya. Dengan tulisan, dengan komentar. Kemudian Rasulullah SAW memberikan contoh yang lain lagi, wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqah. Ya, setiap langkah kaki yang dia langkahkan menuju salat sedekah. Dia pergi ke masjid, dia balik, semuanya sedekah. Mengangkat derajat dan menghilangkan dosa. Setiap langkah dia langkahkan mengangkat derajat, menghilangkan dosa. Pergi dan pulang. Kalau dia pergi masjid 500 meter, berarti berapa langkah? Coba kalau 1 meter 2 langkah. Kalau 1 meter 2 langkah, berarti 500 meter, ya sudah 1000 langkah. Kalau bolak-balik sudah 2000 langkah. Bayangkan 2000 kebaikan, 2000 derajat diangkat dan 2000 dosa dihilangkan. Ya, kalau langkahnya setengah meter. Sampai sebagian ulama ada yang berpendapat untuk pergi ke masjid dianjurkan untuk melangkahkan kaki pendek-pendek supaya banyak langkah. Tapi ini dikritiki oleh sebagian ulama, bukan itu maksudnya. Tapi ini maksudnya mereka ingin mengambil zahir hadis. Bikulli khutwatin, setiap langkah. Sehingga kalau gitu jangan langkah panjang-panjang, pendek-pendek aja. Sehingga semakin banyak langkah, semakin derajat tinggi dan semakin dosa-dosa dihilangkan. Tapi yang benar bukan maksud Nabi demikian, karena para sahabat tidak mempraktikkan demikian. Jadi langkah yang wajar, tapi itu langkah, ya, setiap langkah mengangkat derajat dan mengurangi dosa-dosa. Makanya saya katakan pada para lelaki, kalau selesai pandemi, kalau pandemi mungkin seorang masih takut ke masjid, tapi kalau habis pandemi semangat untuk sholat jamaah. Ya, kita ini banyak dosa yang kita lakukan tiap hari, ya. Kita ini kurang pandai bersyukur. Kalau kita banyak dosa, ya, melihat yang tidak melihat wanita terbuka auratnya, namanya berinteraksi dengan medsos, pasti kita melihat hal yang tidak baik, kita mendengar hal yang haram, mendengar ghibah, mendengar caci maki dan macam-macam yang kita dengar. Di antaranya dengan kita ke masjid, bayangkan tiap hari berapa langkah, pulang pergi, angkat derajat, hilangkan dosa. Ya. Dan itu bentuk syukur kepada Allah. Nabi mengatakan, wa bi kulli khutwatin tamshiha, setiap langkah yang kau langkahkan menuju salat adalah sedekah. Ini contoh sedekah berkaitan dengan diri sendiri.
ya, dengan gerakan. Dan yang terakhir, wa tumitul adza anit tariq sadaqah. Rasulullah contohkan menghilangkan gangguan dari jalan adalah sedekah, ya. Subhanallah, sebagian orang ketika naik motor dia lihat ada beling atau apa, dia gelisah, dia khawatir orang lain menginjak beling tersebut. Lihat paku, dia khawatir motor orang menginjak paku tersebut, makanya dia turun sebentar, dia pindahkan. Subhanallah. Apa yang ada dalam hatinya memikirkan kaum muslimin, khawatir ada kaum muslimin yang lain terluka gara-gara lobang atau gara-gara paku atau beling, Masya Allah dapat pahala, ya. Sebagian orang melihat beling dia senang, sebentar lagi ada mobil kena paku dia senang, wah, dia gembira melihat hal tersebut, ya. Ada sebagian orang terkadang pasang jebakan, dia pasang kaleng di dalamnya dikasih batu sehingga orang tendang kaleng dikira kaleng kosong, ternyata ada batunya. Dia ketawa-ketawa ngerjain orang, ya. Subhanallah. Orang Islam tidak demikian. Orang Islam ada gangguan tengah jalan, dia berusaha hilangkan. Ya. Imatatul ada anit tariq, menghilangkan gangguan dari jalan. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata termasuk bentuk menghilangkan gangguan dari jalan kaum muslimin ini adalah secara zahir, secara hissi, demikian juga secara maknawi. Secara maknawi maksudnya seorang menghilangkan gangguan bagi kaum muslimin, membantah bid'ah, membantah kesyirikan, membantah kekufuran, membantah ateisme. Banyak hal yang bisa dia lakukan untuk melancarkan jalan kaum muslimin menuju Allah Subhanahu wa taala. Setiap pengganggu yang menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala dia bantah, dia bersihkan. Yang menyeru kepada kemaksiatan dia bantah, yang menyeru kepada hal-hal yang buruk dia tegur. Ini adalah bentuk membersihkan jalan. Yang menyebarkan syubhat, bid'ah maupun kekufuran dia bantah. Ini adalah membersihkan jalan kaum muslimin menuju Allah dari gangguan-gangguan. Ini juga merupakan sedekah. Taib. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain mengatakan, ya, wa yujzi'u min dzalika kullihi raka'atad duha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua sedekah-sedekah ini yang dilakukan untuk membayar kewajiban sedekah 360 sendi cukup dilakukan dengan 2 rakaat salat duha, ya. Jadi barang siapa yang salat duha 2 rakaat, maka cukup membayar sedekah persendian tersebut 360 sendi. Dan ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya salat duha dianjurkan setiap hari. Karena kewajiban membayar sedekah bagi 360 sendi ini berlaku setiap hari. Kula yaumin tatlu'u fi syams. Setiap hari matahari terbit, wajib bagimu untuk mensedekahi 360 sendi ini. Dan Nabi mengatakan di akhir hadis dalam riwayat yang lain, cukup salat 2 rakaat di waktu duha. Ini menunjukkan salat duha memiliki pahala besar dan mewakili bentuk syukur atas persendian yang kita rasakan nyaman setiap hari, dan ini dianjurkan untuk dilakukan setiap hari. Ya, makanya Rasulullah SAW mewasiatkan sebagian sahabat untuk salat duha setiap hari. Seperti dalam riwayat Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Ausani khalili bi thalathin." Kekasihku yaitu Rasulullah SAW mewasiatkan kepadaku dengan 3 perkara. La ada'uhunna hatta amut. Aku tidak akan meninggalkannya sampai aku meninggal dunia. Shaumi thalathati ayyam min kulli syahr, yaitu puasa 3 hari dalam setiap bulan. Wa salati duha, dan aku selalu salat duha. Wa naumin ala witr, dan tidur dalam kondisi sudah berwitir, ya, kalau witir sebelum tidur, ya. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain, amarani bi raq'atay duha kulla yaumin. Bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk salat duha setiap hari, ya. Setiap hari. Jadi salat duha dianjurkan setiap hari. Di antara dalil menunjukkan disunahkan salat duha setiap hari dijadikan dalil oleh para ulama adalah hadis yang sedang kita bahas. Kita dianjurkan untuk membayar sedekah sendi kita setiap hari, di antaranya dengan salat duha. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan hadis ini mengajarkan kepada kita agar kita pandai-pandai bersyukur kepada Allah, dan di akhir saya akan bahas tentang syukur, ya, karena para ulama menyebutnya ada syukur yang wajib dan ada syukur yang sunnah, ya. Syukur yang wajib dan syukur yang sunnah, ya. Secara umum syukur, ya, tadi bersyukur dengan 3 hal, ya. Dengan hati, ya, kemudian dengan lisan, kemudian dengan perbuatan.
Adapun dengan hati diantaranya dengan mengakui seluruh nikmat dari Allah, nikmat dari Allah. Dan ini menghilangkan ujub. Ini menghilangkan ujub. Ya. Jangan sampai dia bilang karena saya jagoan, karena saya pintar. Dia bilang semua dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Kata Allah setiap nikmat adalah dari Allah. Dia akui dalam dirinya bahwasanya segala nikmat dari Allah. Kemudian dia mengakui bahwa dia tidak pantas. Dia sesungguhnya tidak pantas mendapatkan nikmat tersebut. Jangan seperti Qarun. Qarun ketika dia dapat nikmat dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Saya itu dapat nikmat karena atas ilmu ya yang ada pada diriku. Di antara tafsiran yaitu dia merasa karena dia hebat punya ilmu, di antara tafsiran dia bilang Allah tahu saya berhak. Allah tahu. Jadi merasa pantas dapat nikmat tersebut. Kita ini siapa untuk bilang wajib bagi Allah berikan saya nikmat ini? Kita tidak pantas. Apa yang sudah kita lakukan? Apa ibadah yang sudah kita lakukan? Allah berikan kita nikmat. Kalau kita mengakui hal ini, seluruh nikmat dari Allah, memang kita tidak pantas, kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan dengan banyak memuji Allah. Allah suka dipuji, ya. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yarda an 'abdihi idza akala al-akla an yahmadahu 'alaiha." Sungguhnya Allah suka, Allah ridha dengan seorang hamba jika makan makanan dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa idza syariba syarbatan an yahmadahu 'alaiha. Kalau dia minum minuman dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di antara dalam buku tafsir disebutkan bagaimana Nabi Nuh alaihissalam Allah mengatakan innahu kana 'abdan syakura. Sungguhnya Nabi Nuh adalah hamba yang pandai bersyukur, di antaranya selalu memuji Allah. Dia pakai baju muji Allah, makan muji Allah, dia mau tidur muji Allah. Dan itu diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi makan muji Allah, bangun tidur muji Allah, dan Nabi sering memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang lisan banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menisbahkan di antaranya menisbahkan nikmat kepada Allah. Nikmat kepada Allah. Seperti perkataan Nabi Sulaiman, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur." Seperti kata Nabi Sulaiman, dia berkata, "Hadza min fadli rabbi." Ini adalah karunia dari Rabbku. Ketika didatangkan singgasana Sulaiman dalam waktu yang singkat di hadapan Sulaiman, sebelum Sulaiman mengedipkan matanya, ya sudah datang singgasana, dia mengatakan, "Hadza min fadli rabbi." Ini karunia dari Allah. Dia tidak mengatakan karena saya punya anak buah, karena saya raja, karena saya enggak. Ya. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia pandai menafsirkan mimpi, dia mengatakan dzalika min fadlillahi, ketika dia bersyukur atas nikmat tauhid, dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas. Tauhid adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa Islam, bisa bertauhid adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dia pandai menafsirkan mimpi, dia mengatakan dzalika mimma 'allamani rabbi. Mimma 'allamani rabbi. Ilmu menafsirkan mimpi adalah Allah yang mengajarkan kepada aku. Jadi menisbahkan nikmat kepada Allah. Makanya di antara bentuk kesyirikan kecil ketika seorang menisbahkan kenikmatan kepada selain Allah. Contoh seorang sembuh dia mengatakan gara-gara dokter saya sembuh. Ini enggak boleh. Harusnya dia mengatakan karena Allah kemudian sebab dokter. Dia bilang, jelas Ustaz, gara-gara dokter. Iya, tapi dalam adab kau tidak boleh bilang begitu. Harusnya kau nisbahkan kepada Allah. Karena dokter itu benar secara sebab dia menyembuhkan, tapi Allah yang memberikan kesembuhan. Betapa banyak dokter tidak bisa menyembuhkan. Betapa banyak dokter tidak bisa, jangankan menyembuhkan orang lain, menyembuhkan dirinya tidak bisa. Jadi, harus mengatakan, Alhamdulillah, Allah menyembuhkan saya dengan sebab dokter tersebut itu. Ya. Ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Kata Allah, mereka tahu nikmat Allah, tapi mereka mengingkari. Di antaranya, ketika para ahli tafsir menyebutkan tentang ayat ini, ketika seorang berlabuh di lautan, kemudian tiba-tiba ada ombak besar, kemudian Allah selamatkan. Ketika selamat di daratan, dia berkata, kita selamat gara-gara nahkodanya jago. Ini enggak boleh. Di pesawat kemudian pesawatnya goyang-goyang, kemudian selamat. Oh, luar biasa, kita selamat gara-gara pilotnya yang jago. Dia tahu itu dari Allah, tapi dia tidak beradab kepada Allah. Harusnya dia mengatakan semua karena Allah dengan sebab pilot tersebut atau dengan sebab nahkoda tersebut. Maka ini sangat penting menisbahkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya menyebut-nyebut nikmat agar tidak lupa.
Ya, ini bentuk syukur kepada Allah ya, agar tidak lupa ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahdits. Adapun nikmat Rabbmu maka sebut-sebutlah. Kumpul sama anak-anak, nak dulu kita kayak apa, dulu kita rumah kecil, dulu begini, dulu kita hidup susah, dulu kamu kurus, sekarang gemuk. Sebutkan nikmat-nikmat agar dia ingat bahwasanya ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita sering lupa. Ya, makanya Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Allah berikan kepada kalian semua yang kalian minta ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Ini contoh lisan. Dengan perbuatan, misalnya dengan banyak beribadah. Ya. Ini jelas beribadah adalah bentuk rasa syukur yang real, nyata. Ya. Bagaimana praktek dari syukur diantaranya kamu beribadah kepada Tuhan yang memberi kamu kenikmatan. Omong kosong kalau orang bilang saya bersyukur tapi enggak pernah beribadah. Makanya Allah berfirman, "I'malu ala Dawud syukran." Wahai keluarga Daud, beramalah sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi SAW ketika salat sampai kakinya bengkak-bengkak, Aisyah bertanya, "Kenapa demikian ya Rasulullah?" Kata Rasulullah SAW, "Afala akunu abdan syakura." Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Jadi bukti nyata Anda bersyukur adalah hamba menjadi hamba Allah, beribadah kepada Allah. Semakin banyak Anda berzikir, semakin banyak Anda baca Quran, semakin banyak Anda bersedekah, semakin banyak Anda berbakti sama orang tua, berarti Anda banyak beribadah. Di antaranya sujud syukur. Di antaranya sujud syukur ketika mendapatkan kenikmatan spesial, naik pangkat kayak atau di namanya keluar berhasil untuk berhaji misalnya, ya senang ya. Alhamdulillah selesai mungkin hafal Quran atau apa, bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat gelar ternyata sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di antara bentuk bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian di antaranya tidak menggunakannya dalam maksiat, tidak menggunakan nikmat dalam maksiat. Para salaf mengatakan asyukur ya alla ta'siyallah bi ni'amihi. Namanya syukur itu engkau tidak bermaksiat kepada Allah dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu. Kita bersyukur dengan kita bermaksiat dengan nikmat yang Allah berikan. Allah berikan kita mata, kita gunakan untuk yang enggak. Melihat yang enggak. Allah berikan kita telinga, kita untuk dengar yang enggak. Allah berikan kita pikiran, kita buat fikir yang enggak. Makanya Allah mengatakan inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguhnya penglihatan, pendengaran, hati akan dimintai pertanggungjawaban. Itu nikmat yang harus kamu syukuri, harus kita syukuri ya. Kita gunakan untuk apa? Jangan kita menggunakan nikmat dalam maksiat. Oleh karenanya berkata Abu Hazim, "Kullu nikmatin la tuqarribuka ila Allah, la tuqarribu ila Allah fahiya baliyah." Kata Abu Hazim, "Kullu nikmatin la tuqarribu ila Allah fahiya baliyah." Semua nikmat yang tidak mendekatkan kepada Allah, maka itu bencana. Maka itu hakikatnya bencana. Ya, kita ingin tahu kita ini bersyukur atau tidak. Lihatlah sekarang kita apa nikmat yang Allah berikan. Mungkin kita punya mobil lebih bagus. Apakah bagusnya mobil kita itu membuat kita dekat sama Allah? Kalau enggak berarti itu bencana. Kita punya rumah lebih mewah. Apakah rumah mewah yang kita miliki membuat kita semakin rajin beribadah atau semakin sombong, semakin angkuh? Pikir diri sendiri. Kalau ternyata nikmat tersebut tidak mendekatkan kita kepada Allah, itu berarti bukan nikmat, itulah baliyah, bencana akan menyerang kita pada hari kiamat. Artinya kita tidak pandai bersyukur. Kita dapat jabatan, lihat diri kita. 2 bulan lalu saya belum naik pangkat, sekarang 2 bulan kemudian saya sudah punya jabatan lebih tinggi. Pikir sekarang, setelah saya dapat jabatan, saya lebih dekat dengan Allah atau tidak? Kalau tidak, berarti ini jabatan musibah, bukan nikmat. Dan kiaskanlah, analogikanlah kepada yang lainnya. Ya. Kita bicara tentang syukur ya. Kalau syukur ya, syukur yang wajib ya syukur kita melakukan hal yang wajib, meninggalkan kemaksiatan. Syukur yang sunnah adalah kita mengerjakan amalan-amalan sunnah ya, agar kita semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi inilah di antara syukur, kita belajar bersyukur ya. Saya kasih judul apa? Belajar bersyukur ya. Karena kita semua perlu belajar ya. Terkadang kita
lalai, dan ini kita bisa bersyukur dengan hati maupun lisan maupun dengan perbuatan, ya. Dan di antara yang membuat harus kita bersyukur adalah atas segala nikmat yang kita rasakan. Dan nikmat itu banyak, ya. Allah mengatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat, kalian tidak bisa menghitungnya. Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Allah memberikan kepada kalian apa yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa atakum min kullin ma sa'altumuh. Allah berikan kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Kita ini dapat nikmat, ada yang kita minta Allah berikan, ada yang tidak kita minta, tidak kita cari Allah berikan. Banyak nikmat yang kita tidak minta-minta, tidak kita cari-cari tapi Allah berikan. Kita lahir dalam kondisi muslim, kita lahir dalam kondisi misalnya apa kita dapat hidayah, kita tidak cari-cari Allah berikan. Banyak ya, banyak. Jadi Allah berikan kita nikmat yang kita minta dan yang kita tidak kita minta. Ini buat kita pandai untuk bersyukur. Tatkala kita mau bermaksiat, ingat nikmat-nikmat Allah. Lihatlah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ketika dirayu oleh Zulaikha yang sangat cantik jelita. Ketika dia tergerak hasratnya, dia berkata, "Innahu rabbi ahsana maswaya, innahu la yuflihu dhalim." Bagaimana saya mau melakukan maksiat? Innahu rabbi, ada dua tafsiran, di antara tafsirannya sungguhnya Allah telah berbuat baik kepada aku, bagaimana aku berbuat zalim? Allah berbuat baik kepada aku. Bagaimana aku mau bermaksiat? Allah berikan aku kecerdasan, Allah berikan aku pandangan, Allah berikan aku kedudukan, Allah berikan aku nikmat istri, nikmat anak-anak, nikmat rumah, sementara banyak orang yang susah. Kemudian aku bermaksiat, membangkang perintahnya. Di antara cara memudahkan kita meninggalkan maksiat dengan ingat nikmat-nikmat Allah. Nikmat tersebut diwajibkan untuk kita bersyukur dan kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah para dokter yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Intisari dari kajian kita adalah tentang belajar bersyukur. Rasulullah ingatkan bahwasanya kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap sendi yang ada pada diri kita ini ada sedekahnya, wajib. Salah satu bentuk nikmat sehat yang akan ada pertanggungjawabannya pada hari kiamat kelak. Ya, atas kesehatan yang Allah berikan, apa yang sudah kita gunakan dengan kesehatan tersebut. Dan Rasulullah mengajarkan dengan cara bersedekah. Ya, di antara hal yang mewakili itu semua adalah dengan sholat duha 2 rakaat. Wallahu alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Suaranya kok enggak kedengaran? Masih mute. Ya, sudah Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Dengan ini kita tahu bahwa banyak sekali kewajiban kita untuk bersedekah dan ternyata caranya juga berbagai macam cara ya Ustaz ya. Tadi mengenai yang sholat ke masjid itu Ustaz. Ini terkait dengan saya juga ya. Karena jarak rumah saya dari masjid itu kan lumayan jauh Ustaz. Kalau jalan kaki misalnya bisa 10 menit. Jadi saya lebih seneng kalau gitu ya kalau nggak naik mobil, naik motor. Itu gimana Ustaz? Hitung langkahnya jadinya gimana itu? Asalnya seorang berjalan kaki, di antara ibadah yang dianjurkan untuk berjalan kaki adalah ke masjid ya. Padahal itu terkadang sulit. Oleh karena dulu ada sahabat yang ingin pindah rumah dekat Masjid Nabawi, rumahnya agak jauh di kampung Bani Salimah, masjid jauh dari Masjid Nabawi. Maka Nabi nyuruh mereka tetap bertahan, jangan pindah rumah ke masjid dekat Masjid Nabawi, cukup tempat kalian. Rasulullah mengatakan, ya Bani Salimah diyarakum tuktab atharakum, ya. Tuktab atharukum, ya. Wahai Bani Salimah, tetaplah kalian di tempat-tempat kalian akan dicatat langkah kaki kalian, ya. Demikian juga ada seorang, dia rumahnya jauh, dia berjalan sehingga ada yang kasih ide bagaimana kalau dibelikan himar agar dia bisa naik kendaraan menuju masjid, dia pingin jalan kaki. Dan Nabi membenarkan. Jadi di antara ibadah yang memang ada tujuan untuk jalan kaki adalah pergi ke masjid. Sama seperti Jumatan. Kita dianjurkan untuk jalan kaki. Sama dengan sholat Id, kita dianjurkan untuk jalan kaki pulang dan pergi. Ya. Adapun yang lain kita bebas ya. Kita bebas, tidak dianjurkan jalan kaki menuju rumah orang tua, enggak ya. Menuju rumah mertua, enggak. Tapi kalau untuk ke masjid ada dianjurkan jalan kaki karena ibadah-ibadah khusus berkaitan dengan kaki. Tetapi ini hukum asal. Tapi kalau memang kondisinya ada maslahat yang lain ya, insya Allah kita dapat pahala juga. Misalnya kalau kita jalan kaki terlambat kerja atau terlambat urusan ya Allah Maha tahu ya, kita ya terpaksa kita naik sepeda atau naik mobil atau naik motor. Mungkin dari sisi ibadah jalan kaki kurang, tapi kita ada ibadah yang lain ya, ada ibadah. Tapi sesekali kita jalan kaki itu baik ya, itu baik dan itu dianjurkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi 10 menit berapa meter Pak? Lumayan 300 meter, 400 meter. Nah, berarti 400 meter lumayan, 400 meter berarti 800 langkah bolak-balik berarti 1.600 langkah. Berarti kalau Bapak pulang pergi dari masjid 1.000
600 derajat ditinggikan. Luar biasa. Amin. 1.600 dosa dihapus oleh Allah. Tapi kalau repot naik motor aja ya, naik motor. Terima kasih Ustadz. Kepada peserta Tunggu kajian, sebelumnya, Syekh Utsaimin rahimahullah, ya, beliau punya fatwa yang cukup menarik. Jadi kalau orang yang biasa ke masjid jalan kaki, kemudian ada halangan, misalnya dia tua, misalnya dia sakit, misalnya hujan, kemudian dia naik kendaraan, maka dihitung putaran rodanya kata beliau. Putaran rodanya mewakili langkah kaki. Artinya ini pendekatan dari Syekh Utsaimin rahimahullah taala. jadi dikasih uzur Ustadz ya. Kalau ada uzur ya, kalau dokter nggak tahu ada uzur masih sehat kok, masih kuat jalan kaki enggak usah. Oke, silakan Dok, pertanyaan berikutnya. Baik, para peserta kajian ilmu pediatrik silakan bertanya, dan saya mohon pertanyaan disesuaikan dengan tema kita pada saat ini. Jadi sudah banyak pertanyaan Ustaz seperti biasa. Pertanyaan pertama yang saya pilihkan adalah Bismillah, apakah bisa jika kita bersedekah atas nama teman kita yang tidak ada hubungan darah maksudnya Ustaz, yang masih ada ataupun sudah wafat, jazakallahu khairan. Jadi mungkin bersedekah harta ya kayak Ustaz. Iya, kalau kita sedekah harta atas orang yang sudah meninggal, maka ijma ulama sampai tidak disyaratkan itu adalah kerabat kita, hubungan darah, satu rahim, tidak disyaratkan. Seorang kalau bersedekah kemudian dia niatkan ini untuk temannya, untuk kawannya atau gurunya yang pernah punya jasa kepada dia, kalau sudah meninggal dia niatkan sedekah untuk gurunya, maka sampai dengan ijma ulama, tidak jadi masalah. Ya, terima kasih Ustadz. Ada Iwan yang bertanya Ustadz, saudara saya baru hijrah. Beliau adalah penjual alat musik dan pemutar musik. Dan setelah tahu itu haram, makanya dia ingin menjual barang-barang tersebut. Lalu kemudian kalau dijual duitnya buat sedekah Ustadz. Boleh nggak Ustadz kalau kayak begitu? Karena baru hijrah nih Ustadz. Aduh, jual maksudnya biar orang lain yang nggak jadi hijrah ya. Biar nggak jadi hijrah, dia yang hijrah, orang lain nggak hijrah. Enggak, alat-alat musik hukumnya haram, enggak boleh kita jualan alat-alat haram. Enggak boleh kita jualan alat-alat haram ya. Enggak boleh, hukumnya haram, jualnya haram, hasilnya juga haram, tidak diperbolehkan. Kalau sudah terlanjur dia jual ya sudah, hartanya tersebut disedekahkan bagi fakir miskin ya, bagi keperluan kaum muslimin. Tapi kalau dia belum jual maka tidak boleh dia jual ya. Dialihfungsikan menjadi kayu bakar kayak apa kayak boleh ya. Kayu bakar. Agar bermanfaat. Disedekahkan kepada mbah-mbah yang lagi goreng mendoan, itu biasanya pakai kayu bakar lebih enak ya. Terima kasih Ustadz. Ada pertanyaan lain Ustadz. Bila kita alhamdulillah memiliki alokasi rutin setiap bulan dari penghasilan untuk sedekah, apakah kita perlu mengatur kemana sedekah kita berikan untuk pahala yang maksimal, atau terserah saja karena Allah akan membalasnya sama? Misal semua sedekah kita serahkan ke lembaga ZIS atau kemanusiaan, atau kita perlu sedikit untuk fakir miskin, sedikit untuk pembangunan masjid, sedikit untuk sekolah tahfidz, itu gimana Ustaz? Saya rasa memang perlu untuk kita kan uang terbatas ya. Kita perlu untuk memilah-milih, itu lebih baik. Makanya para sahabat dahulu mereka memilih untuk wakaf misalnya. Ya, karena kesempatan untuk wakaf, kalau wakaf kan secara logika sudah meninggal pahala jalan terus ya. Maka di antaranya pahala wakaf, tapi tidak harus wakaf semuanya. Misalnya ada kerabat kita susah, kita bantu. Ya, yang penting adalah niat kita karena Allah ya. Niat kita karena Allah, yang penting kita berusaha untuk ikhlas. Tapi tadi kita milih-milih itu juga dianjurkan. Kadang kita harus memilih, misalnya orang kena bencana, kebutuhan lebih mendesak daripada kebutuhan tetangga misalnya dalam kondisi tertentu. Ya artinya, tapi kalau kita udah percaya sama orang, misalnya ada orang percaya kita yakin dia amanah dan dia gunakan untuk yang bermanfaat, untuk bangun masjid, untuk ini ya, untuk anak yatim silakan saja. Artinya lapang ya. Tapi kita berusaha memilih, berusaha memberi yang terbaik, itu dituntut ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Dari penjelasan tadi Ustaz, kita sadar akan pentingnya sholat duha untuk sedekah kita karena syukur kita terhadap sendi-sendi kita. Ini ada pertanyaan dari Ikhwan Ustaz. Gimana caranya kita rajin sholat duha agar kita bersyukur terhadap sendi-sendi tadi? Kalau bangun tidur gini. Kalau bangun tidur, ini harus sholat duha. Masih normal. Oh, alhamdulillah ini sholat duha ini. Di antaranya, alhamdulillah ya. Di antaranya mikir sendi-sendi kita, alhamdulillah.
Dan banyak keutamaan salat duha ya. Bukan cuma sebagai bentuk syukur. Dalam riwayat disebutkan barang siapa yang salat duha 4 rakaat maka Allah akan mudahkan urusannya di sisa harinya. Demikian juga Rasulullah memuji salatul awwabin hina tarmadul fisal, salatnya orang-orang yang awab yang selalu kembali kepada Allah, yaitu salat duha tatkala anak-anak onta kepanasan sekitar jam 10-an misalnya. Apa namanya? Itu di antara keutamaan salat duha. Selain bersyukur kita juga dapat pahala. Jadi agar kita semangat salat duha, ya tidak wajib sih, itu tidak wajib, sunnah hukumnya. Tadi kita di antaranya kita renungkan, Masya Allah pagi hari ini saya bangun, alhamdulillah asam urat aman, ya, encok aman, ya udah kita salatlah 2 rakaat, alhamdulillah. Syukur ya Allah, semoga sendi-sendi ini tidak digunakan untuk maksiat ya, sehingga kita salat duha. Ya. Tapi tadi sekali lagi ini tidak wajib ya, yang semangat mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang tidak ada yang lain, kita harus memaksakan diri untuk melakukan perbuatan baik ya Ustaz ya. Ya kalau kita nggak sholat duha, yang lain tadi bantu orang, senyum sama orang, bantu ngangkatin barang orang, bantu ngangkatin barang-barang istri misalnya, ya banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya. Oke Ustaz, ada pertanyaan lagi dari seorang akhwat Ustaz. Bagaimana kalau kita sedekah melalui doa untuk para aulia atau almarhum aulia? Melalui apa? Melalui doa. Melalui doa untuk para aulia, almarhum aulia dan syuhada untuk negara kita dan negara-negara Islam yang tertindas, Ustaz. Maksudnya sedekah menurut aulia, saya nggak paham maksudnya gimana. Kita kasih duit sama mereka. Kasih doa ini, Ustaz. Bagaimana kalau kita sedekah melalui doa? Jadi sedekahnya melalui doa. Bagus, kita berdoa. Saya nggak paham. Maksudnya doa, sedekah berupa doa. Iya, betul, Ustaz. Sedekah berupa doa. Betul. Bagus kita berdoa, kita minta kepada para ulama mendoakan negeri dan masyarakat, kaum muslimin secara umum. Bagus, itu di antara bentuk kebaikan, mendoakan kebaikan bagi kaum muslim, bagi bangsa dan negara ya. Kalau begitu oke ya, itu makanya kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Itu salah satu bentuk sedekah ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Ada lagi pertanyaan nih, tidak terlalu berkaitan dengan dengan tema kita Ustaz. Ini ada seorang akhwat yang Ustadz yang baru hijrah juga 1 tahun yang lalu. Dia tidak tahu pada waktu itu hutang di bank itu riba dan haram. Semenjak tahu dia rencana tobat nasuha Ustadz. Tapi dia masih ada hutang di bank karena menyicil mobil Ustadz. Nah bagaimana yang terbaik ini Ustadz? Apakah dia harus menjual kendaraannya atau meneruskan sampai selesai? Karena ya dia katanya masih punya anak, balita, sehingga dia masih perlu mobil tersebut. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Dia berusaha untuk menyelesaikan dengan segera ya. Kalau memang tinggal sedikit ya dia bisa pinjam uang sama orang lain untuk segera melunasi hutangnya. Nanti dia cicil tanpa riba. Dan orang yang bantunya dapat pahala insya Allah. Kalau ada orang bantunya atau misalnya utang mobil dia 400 juta ternyata tinggal 100 ya sudah ada yang bantu tutupin, tinggal dia cicil sama orang tersebut tanpa riba. Ini bentuk berpahala membantu orang untuk segera terlepas dari riba. Kalau ternyata tidak ada yang bantu dia, sementara kendaraan adalah kebutuhan primer, dan kalau dia jual dia tidak bisa, dia lebih mudarat lebih besar, maka dia segera saja, tetap aja tidak menjadi masalah insya Allah karena ini darurat, tapi dia terus berusaha menutupi utangnya ya, dengan segera, karena kalau tidak bunganya semakin bertambah ya, segera. Ya, tapi cara yang terbaik adalah minta pinjaman kepada kawan-kawan yang mampu. Tapi kalau misalnya dia punya aset yang lain, ya dia punya mobil, tapi ternyata dia punya tanah yang bisa dia jual, sebaiknya dia jual untuk dia lunasi. Sebaiknya dia jual untuk dia. Tapi kalau saya bilang tadi nggak punya apa-apa, nggak punya aset, sementara mobil adalah kebutuhan primer, ya sudah dia tinggal segera lunasi dengan cepat, jangan sampai bunga semakin bertambah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Ada seorang akhwat bertanya Ustaz. Dia dari lingkungan yang tidak terlalu mengenal sunnah. Lalu di sana banyak kebidahan dan kesyirikan yang masih kental di daerahnya dari daerahnya dia. Lalu apakah yang harus dia lakukan untuk mengajak kedua orang tua ke jalan yang lebih baik lagi? Karena mereka agak keras dan si akhwat ini takut untuk menegurnya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ya, saya rasa kalau untuk orang tua yang terbaik adalah kita pertama berdoa kepada Allah, bangun salat malam, doain mereka agar mereka dapat hidayah. Selalu sisihkan doa untuk orang tua. Yang kedua akhlak yang mulia ya. Akhlak yang mulia itu yang paling dilihat oleh orang tua ya. Akhlak mulia, kalau kita punya rezeki, kalau kita sudah istilahnya jadi orang, sudah punya rezeki, sering kasih hadiah kepada orang tua sehingga orang tua tahu kita berniat baik kepada dia. Kemudian yang ketiga, kalau kita berbicara jangan sok
seperti berbicara seorang guru kepada anak, tapi diskusi. Misalnya, "Ma, Papi, saya gini gimana? Saya baca kayak gini gimana? Apa kita tanya Ustadz, Mami, Papi?" Misalnya gitulah. Jadi ngajak diskusi, ya. Itu yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin. Tidak perlu kita ngangkat suara. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau mereka tidak mau mendengar, ya sudah, apa boleh buat. Tapi kita berusaha untuk berdoa selalu agar mereka dapat hidayah. Ingat, agar kita membuat kita semangat berdoa, kita ingat kebaikan-kebaikan mereka. Dengan sebab merekalah kita dapat hidayah. Mereka rawat kita sehingga kita bisa berpikir dengan cerdas, sehingga kita bisa sehat, sehingga akhirnya kita bertemu dengan ustadz, kita dapat dengan sebab tersebut dapat hidayah. Maka ingat kebaikan-kebaikan orang tua, pengorbanan mereka terhadap kita. Baik, Dok, mungkin pertanyaan terakhir. Ya. Kalau ada, kalau nggak ada, alhamdulillah. Ada satu lagi, Ustadz. Ini ada pertanyaan langsung mau ditanyakan Oke, oleh silakan. Tun Paksi. Silakan, Tun Paksi. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, gini Ustadz, mau menanyakan tentang sedekah. Kan ada, kalau nggak salah ada hadis yang kalau sedekah di hari Jumat, itu pahalanya lebih besar ya daripada di hari yang lain. Kemudian kita hari Jumat, kita sedekahkan uang kita, tapi nitip ke yayasan misalkan, atau ke panti asuhan. Namun oleh panti asuhan tersebut baru diserahkan ke yang berhak mungkin di lain hari, mungkin hari Senin atau hari Selasa gitu. Nah, itu kita tetap dapat pahalanya yang hari Jumat nggak, Ustadz? Gitu aja, Ustadz. Makasih. Jazakallahu khair. Jazakumullah khairan. Setahu saya dalil khusus bahwasanya sedekah hari Jumat dianjurkan tidak ada. Hanya saja sebagian ulama berpendapat dianjurkan hari Jumat karena meninjau dari itu hari terbaik dalam sepekan. Tapi dalil khusus bahwasanya hari Jumat dianjurkan, saya tidak menemukannya. Namun seperti Syekh Islam Ibnu Taimiyah atau yang para ulama lainnya memilih hari Jumat karena mereka suka hari Jumatlah hari yang terbaik dalam sepekan. Oleh karenanya seandainya seorang tidak selalu hari Jumat tidak jadi masalah, ya. Sebagian orang mungkin memandang hari Senin, hari Kamis karena itu amalan diangkat. Sebagaimana Nabi SAW ketika ditanya kenapa sering puasa Senin Kamis, karena amalan diangkat sehingga dia memilih untuk bersedekah Senin dan Kamis. Masing-masing punya ijtihad, ya. Tapi kalau ditanya apakah dalil khusus ada keutamaan sedekah hari Jumat, saya tidak menemukan dalilnya. Hanya sekedar dalil umum bahwasanya hari Jumat hari yang terbaik, diharapkan pahala juga sedekah terbaik pada hari itu. Ini saya yang bisa sampaikan kepada para dokter, pada para guru, pada para profesor. Semoga kita bisa sehat dan bisa sholat duha insyaallah taala. Ya, mensyukuri harus dipaksa Ustadz, ya. Iya, sendi-sendi yang selalu Allah berikan lancar, alhamdulillah, pelumasnya juga lancar, alhamdulillah. Dan kalau kita diberi kenikmatan menjadi hamba yang bersyukur. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.